Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, atau pagi dari abangnya. Saya Farhan Imanuddin, NIM 28. Hari ini ingin menjelaskan yaitu Peace, Justice, and Strong Institute, SDG yang saya pilih, yaitu yang ke-16. Dan judul saya adalah klasifikasi tingkat kebebasan ekonomi negara berdasarkan indikator tata kelola dan kebijakan. Berikut data yang saya pakai dari Kaggle. Ini The Economic Freedom of Index. Untuk mengenal ada 186 negara dan ada 34 kolomnya. Baik, saya akan ke slide deck saya. Slide deck saya yaitu yang pertama adalah business understanding. Pertama adalah tujuannya itu adalah saya mengelompokkan negara-negara ini ke dalam kategori free, mostly free, atau repress berdasarkan tingkat kebebasan ekonominya dengan fokus pada 6 indikator kunci yang relevan dengan tata kelola SDG. Nanti 6 faktor yang saya sebut itu akan ada di setelahnya. Pertama, data understanding. Data understanding saya mendapatkan pertama, kita bisa menemukan ada 180 sampai 6 negara tadi seperti yang saya sebut. Ada country name, web name, region world sampai 34 kolom. Berikut heatmap korelasi antara indikator tersebut merupakan ada sampai 34 kolom, di mana semakin tinggi maka semakin erat korelasinya. Selanjutnya ada data understanding saya, ada juga kita mengetahui missing value-nya. Di missing value-nya ada terlihat beberapa missing value di dalam kolom-kolom tersebut, dan di sini juga menjelaskan tentang outliers. Outliers di mana apabila ada bulatan di luar dari box plot ini, itu merupakan outliers. Selanjutnya adalah data preparation. Dalam data preparation ini, saya akan menghandle namanya missing value. Karena ada missing value tadi, maka saya handle. Setelah handle, semuanya akan menjadi 0. Terus saya ada disuruh untuk membuat satu fitur. Saya membuat fitur namanya hubungan governance index versus kategori kebebasan ekonomi. Di mana ternyata ada eratnya dalam hubungan mereka berdua kolom itu. Selanjutnya ada lagi data preparation, di mana saya membuat suatu korelasi antara 2019 score atau hasil akhir dari dataset tadi dengan kolom-kolom yang tersedia. Diketahui bahwa ada sampai top 6, itu yang akan saya sebutkan, yaitu government integrity, judicial effectiveness, property rights, business freedom, trade freedom, financial freedom, dan itu yang akan saya pakai selanjutnya. Menurut saya pakai ini karena berhubungan banget dengan SDG 16 yang berhubungan dengan pemerintahan. Maka saya ambil dari top 6 itu, maka dari 34 kolom akan menjadi 6 kolom. Selanjutnya adalah modeling. Dalam klasifikasi, modeling yang saya pakai yaitu ada Gaussian, K-nearest neighbor, dan decision tree classifier. Yang pertama, Gaussian nearest neighbor, pertama yang digunakan adalah yang bekerja berdasarkan prinsip probabilistik dan asumsi bahwa fitur-fitur input saling independen satu sama lain. Yang kedua, K-nearest neighbor, yaitu metode klasifikasi berbasis intent-based learning. Algoritma ini mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat dalam ruang fitur. KN ini tidak membuat asumsi apapun terhadap distribusi data. Selanjutnya ada Decision Tree Classifier atau DTC, atau bisa bisa dibilang itu akar pohon gitu. Selanjutnya adalah modeling lagi masih. Kesimpulan dari kita menggunakan 3 tadi model, saya menemukan bahwa KKN mempunyai akurasi tertinggi yaitu 89,47, tetapi agak sedikit identifikasi deep free agak kurang karena memang datanya kurang. Terus ada GNB, akurasinya hanya 78,95%. Sedangkan DTC hanya 78,95% juga. Maka sama, rekomendasi saya yaitu kita menggunakan KKN karena itu merupakan akurasi yang tertinggi. Berikut evaluasinya. Dari evaluasi lagi, kita bahkan bisa lagi lebih melihat bahkan dengan kita memakai namanya
confusion matrix pada ketiga algoritma tadi, dan kita juga menggunakan cross validation score untuk tiga model tadi, kita bisa menemukan bahwa memang KNN yang paling tertinggi. Maka dari ini, ada double. Maka dari ini, model yang akan dipilih adalah KNN. KNN yang akan kita pilih, walaupun ada beberapa yang masih bisa dikembangkan, tetapi ini masih bagus, maka saya putuskan untuk lanjut ke tahap deployment. Di tahap deployment ini, saya akan pertama melakukan yaitu dashboard menggunakan Looker. Selanjutnya adalah kedua, kita akan menggunakan RESTful API atau Fast API. Baik, lanjut. Untuk Looker-nya. Untuk Looker-nya ini, kita bisa begini, simpan dulu. Ada sedikit masalah. Nah, di sini PCI Looker-nya kita bisa membuat suatu statistik di mana ada data kebebasan dunia bahwa sebagian dari 94 negara itu mostly free, sedangkan ada 86 itu repress, sedangkan yang free hanya 6 negara. Terus ada data hak dalam warga negara ini yang paling tinggi adalah Singapura. Terus ada juga data kebebasan di negara. Ini mungkin ada sedikit salah, tetapi yang ini paling bebas, yaitu negara Hong Kong. Itu 90.2. Ini harusnya 60.75. Mohon maaf atas kesalahannya. Dan ada data integritas negara, di mana yang paling tertinggi adalah New Zealand dengan skor 96,7. Kenapa hanya ini saja yang saya pakai, yaitu data hak warga negara dan data identitas negara? Karena itu merupakan dalam SDG 16 yang berhubungan dengan erat, yaitu pemerintahan. Selanjutnya, saya akan melakukan Fast API, tetapi sebelumnya mohon maaf, Abang. Saat saya mencoba untuk melakukan Fast API, datanya itu sama sekali tidak mau jalan, Bang. Jadi mohon maaf sekali untuk dari saya, Farhan Imanuddin, tidak tahu apabila ada pemberian waktu. Dari saya mohon maaf tidak dapat bisa menggunakan Fast API. Maka dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.